Kita ke informasi lainnya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan adanya varian baru COVID-19, yaitu varian Mu. Pekan lalu, varian B1621 ini ditengarai bisa mengurangi efektivitas dari vaksin. Masyarakat Indonesia sepertinya tidak bisa terlalu terburu-buru bersenang hati melihat angka penurunan COVID-19 di bulan Agustus turun hingga 45% dari bulan Juli. Pasalnya, pada 30 Agustus lalu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan adanya varian baru yaitu Mu, yang kini menjadi varian yang diamati atau variant of interest. Varian Mu atau B1621 pertama kali muncul di Kolombia bulan Januari lalu. Varian ini diduga telah menyebar di 39 negara, terutama di Amerika Selatan dan Eropa. Public Health England mencatat adanya 32 kasus varian Mu di London, dengan mayoritas pasien di kisaran usia 20 dan telah menerima vaksin. Di sisi lain, WHO mencatat varian ini telah menyumbang 0,1% dari kasus COVID-19 di dunia. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui seberapa ganas varian Mu ini. Di satu sisi, WHO menengarai varian Mu berada dalam sirkulasi yang sama dengan varian Delta, serta diduga mengurangi efektivitas vaksin. Sejak 31 Agustus lalu, varian B1621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia ini telah ditetapkan menjadi tambahan varian yang masuk dalam kategori varian of interest. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. WHO mengklasifikasi kategori penanganan varian baru setidaknya menjadi dua, yaitu varian yang diamati serta varian yang menjadi perhatian. Ada 5 varian yang diamati oleh WHO, yaitu Ita, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu. Sementara itu, WHO menetapkan ada 4 varian COVID-19 yang menjadi perhatian atau variant of concern, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Satgas COVID-19 mencatat, dari 4 varian of concern, 3 diantaranya ditemukan di Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Satgas mencatat, vaksin produksi AstraZeneca dan Pfizer sudah mengantongi standar WHO, yaitu dengan efektivitas di atas 50% untuk menangkal 3 jenis varian COVID-19. Namun, juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan, meski sudah divaksin, masyarakat masih perlu menerapkan protokol kesehatan agar tidak mudah tertular varian jenis apapun. Tidak ada vaksin yang dapat menghasilkan kekebalan sempurna terhadap COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan vaksin sebagai solusi tunggal di tengah dinamika COVID-19. Sampai hari ini, kenaikan kasus masih terlihat bahkan di negara-negara yang telah melakukan vaksinasi dengan cakupan di atas 60% seperti Israel dan Islandia. Tim Liputan, Metro TV. Lalu pemirsa, apa saja karakteristik varian Mu yang perlu didalami dan seperti apa bentuk pencegahan dari pemerintah? Kita akan membahasnya bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Profesor Amin Subandrio, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, Prof, ada varian baru bernama Mu pertama kali muncul di Kolombia dan saat ini sudah tersebar di sekitar 40 negara. Apa yang perlu diketahui publik mengenai varian baru ini dan seberapa berbahaya dibandingkan dengan varian Delta, Prof Amin? Ya, Mbak. Jadi varian Mu ini memang sudah beredar di dunia ini sejak awal tahun lalu ya, dideteksinya. Maaf, di Kolombia tadi sudah disampaikan di tahun 2021 ini, dan sejauh ini memang sudah menyebar di Amerika Selatan dan juga di Eropa. Walaupun secara global kecenderungannya menurun sih ya, artinya sekarang ini sudah menjadi di bawah 0,1% dari keseluruhan virus yang sudah diidentifikasi, tetapi di beberapa negara seperti Kolombia dan Ekuador itu masih relatif masih tinggi ya. Kolombia masih hampir 40%, Ekuador masih 13%, dan ada kecenderungan naik. Nah, itu yang harus tetap membuat kita waspada.
Dan sifat dari varian Mu ini itu lebih mirip ke varian Beta ya, di mana sifatnya itu bisa melepaskan diri dari antibodi, baik antibodi pasca vaksinasi maupun antibodi pada para penyintas. Nah, itu yang menjadikan virus ini kemudian dikelompokkan menjadi variant of interest atau variant under investigation. Ya. Nah, karena sifat-sifat itu, tentu semua negara harus memperhatikan itu. Alhamdulillah di Indonesia sampai dengan beberapa menit sebelum acara ini saya sudah cek, Indonesia belum ditemukan. Walaupun beberapa negara di Asia sudah ditemukan. Ya, di Jepang misalnya sudah ada 2 kasus, di Hong Kong ada 2 kasus, di Korea Selatan ada 1 kasus, Israel juga 1 kasus. Prof. Amin, ketika kemudian di beberapa negara yang tadi Anda sebutkan juga sudah di negara tetangga yang jaraknya bisa dikatakan tidak terlalu jauh dengan Indonesia sudah ditemukan, seberapa perlu kemudian ini diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah meski klaim dari Kementerian Kesehatan mengatakan ini belum ditemukan atau belum masuk ke Indonesia? Ya, tentu kewaspadaan kita tidak hanya terhadap varian Mu ini saja, tapi terhadap seluruhnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita menggiatkan surveillance tentunya, termasuk kepada mereka-mereka yang baru datang dari luar negeri. Kalau kemudian menunjukkan gejala, ya kita harus lakukan apa yang kita kenal dengan whole genome sequence. Karena hanya dari situ kita bisa mengetahui apakah ini varian Mu atau varian yang lain. Dengan PCR biasa kita tidak bisa tahu. Ya, itu hanya bisa diketahui di laboratorium. Baik, Prof. Amin, kita harus jeda, nanti usai jeda kan kita bahas soal seberapa menularnya sebenarnya varian Mu ini dan seberapa varian ini mampu ditangkal oleh vaksin yang digencarkan oleh pemerintah. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, Prof. Amin, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Prof. Amin, kita lanjutkan. Seberapa kemudian varian ini kalau kita komparasi dari sisi kecepatan penularan dibandingkan dengan varian Delta, dan seperti apa mutasi dan resistensinya terhadap vaksin, Prof. Amin? Ya, yang pasti semua yang masuk dalam varian of interest atau varian of concern ya, itu sudah amati memiliki sifat antara lain lebih cepat menular dan juga bisa bertahan terhadap antibodi pasca vaksinasi atau antibodi pada penyintas. Ya, hanya saja kalau kita lihat penggolongannya oleh WHO, kita sudah bisa melihat bahwa varian Mu ini masuknya dalam varian of interest. Artinya belum masuk ke variant of concern. Ya, jadi kalau variant of concern itu dianggap sudah secara epidemiologis ya untuk public health, untuk keperluan kesehatan masyarakat, ya sudah dianggap mengkhawatirkan. Tapi yang Mu ini masih variant of interest atau variant under investigation. Jadi varian yang masih membutuhkan perhatian. Ya, masih dicermati apakah memang nanti dia punya kecenderungan untuk menjadi lebih menular atau lebih menyebabkan lebih berat penyakitnya atau bertahan terhadap antibodi atau obat-obat antivirus lainnya. Ini yang masih dicermati. Apakah kemudian vaksin yang diterima oleh masyarakat yang juga digencarkan oleh pemerintah mampu menjadi shield tambahan? Ya, kalau kita melihat yang variant of concern saja, vaksin yang saat ini sudah dipergunakan itu masih dianggap cukup efektif ya, karena efikasinya masih di atas 50%.
Nah, kita tahu bahwa varian of interest itu tidak sekuat atau tidak seberbahaya varian of concern. Ya, jadi logikanya adalah vaksin-vaksin yang sekarang dipakai itu masih cukup efektif untuk varian of interest, ya, termasuk Mu. Nah, tentu ini harus terus dicermati. Dan yang dicermati sekali lagi tidak hanya Mu, tapi juga varian-varian lain dan juga bahkan virus-virus SARS-CoV-2 yang belum dikelompokkan ke dalam VOI atau VOC. Prof. Amin, di beberapa negara varian ini banyak menular di kalangan anak muda sekitar usia 20-an. Adakah ditemukan data bahwa kelompok masyarakat tertentu lebih rentan terhadap varian Mu ini, Prof. Amin? Belum lengkap laporannya ya, hanya saja kemungkinan banyak ditemukan di usia muda. Ini tentu angkanya datang dari Amerika Selatan atau di beberapa tempat di Eropa ya. Artinya belum banyak laporan dari negara lain. Kemungkinan itu karena aktivitasnya saja. Artinya kontak penularannya itu disebabkan karena kontaknya lebih efektif ya, dengan adanya pergerakan yang lebih intens, ya, kemudian mungkin juga terjadi kerumunan di kalangan muda itu, sehingga penularannya terjadi di umur-umur seperti itu, usia-usia produktif. Iya. Prof. Amin, apa langkah yang perlu dilakukan baik dari pemerintah termasuk juga masyarakat supaya mampu mencegah penularan lebih jauh soal varian Mu ini, mengingat juga aktivitas masyarakat saat ini sudah bisa dikatakan kembali berjalan lebih cepat, termasuk juga sekolah sudah mulai perlahan mengadakan pertemuan tatap muka. Apa yang menjadi concern lebih jauh? Ya, satu tentu ada 3 sebetulnya yang harus kita perhatikan. Pertama, sekalipun kita sudah mendapatkan vaksin, tidak berarti kita boleh mengendorkan protokol kesehatan. Itu udah pasti ya. Yang kedua, varian-varian ini kalau di luar kita tidak bisa tahu, ya. Jadi di luar sana, di lapangan, kita tidak bisa membedakan apakah ini varian Delta, varian Alpha, varian Mu, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap sama, ya. Kita harus melakukan protokol kesehatan yang sama, melakukan 3T yang sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi tidak bisa kita bilang, oh di sini ada varian Delta maka kita harus ketat. Kemudian di sana tidak ada varian Delta, kemudian kita boleh santai. Tidak demikian. Baik. Nah, yang ketiga adalah kita harus berupaya mempercepat tercapainya herd immunity, ya, walaupun kita sadar banyak kendalanya, tetapi dengan semakin cepatnya dicapai herd immunity, kita bisa memperlambat menurunkan kecepatan mutasi dari virus-virus itu. Baik. Ya, karena setiap kali virusnya menular, dia dapat kesempatan untuk replikasi dan bermutasi. Nah, jadi ini yang harus kita stop. Ya. Baik, herd immunity dan juga tetap menjaga protokol kesehatan tetap menjadi kunci di masa seperti ini. Terima kasih Prof. Amin Subandrio atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami.